Selamat datang di channel YouTube Teknologi Infomarsi 2050. Semoga kalian semua happy ya. Pada tahun 2050, Anda dapat mencapai keabadian dan tetap hidup selamanya dalam tubuh robot. Futuris terkenal Dr. Ian Pearson baru-baru ini mengatakan bahwa dalam beberapa dekade mendatang, manusia mungkin dapat mencapai semacam kehidupan abadi melalui integrasi pemikiran dan mesin. Jika ide ini menjadi kenyataan, berarti meski tubuh mati, kita masih bisa berwujud robot. Kita mungkin juga dapat berpartisipasi dalam pemakaman tubuh kita sendiri dan mulai hidup kembali dengan tubuh yang sangat ditingkatkan. Namun, menurut Ian Pearson, ini juga bisa berarti Anda tidak lagi memiliki pemikiran sendiri. Dia memperingatkan bahwa transisi ke kehidupan kekal elektronik memerlukan rencana yang sangat rinci. Jika tidak, otak kita yang terhubung dengan awan dapat digunakan untuk tujuan di luar kendali kita. Dalam posting blog baru-baru ini, Pearson mengatakan bahwa pada tahun 2050, kecerdasan, memori, atau indera manusia akan terhubung ke teknologi eksternal. Ini bukan untuk membuat cadangan pemikiran, tetapi untuk mengatakan bahwa sebagian besar pemikiran Anda akan berjalan di luar otak fisik. Itu tidak diunggah, itu hanya tumbuh dengan mulus di platform baru, dan selama Anda terhubung. Pada dasarnya tetap Anda, tulis Pearson. Suatu hari, tubuh Anda mati dan otak berhenti bekerja, tetapi tidak masalah besar. Karena 99% pemikiran Anda masih utuh, perangkat berjalan bahagia di cloud. Ini mungkin akan menjadi bagian dari cloud, mungkin dimiliki oleh AWS, Google, Facebook, Apple atau yang setara di masa depan. Dengan asumsi Anda telah menyimpan cukup uang dan siap, Anda kemudian dapat terhubung ke robot dan menggunakannya sebagai tubuh Anda. Anda dapat pergi ke pemakaman Anda dan hidup seperti sebelumnya. Anda masih Anda. Hanya tubuh menjadi lebih muda dan sangat ditingkatkan. Otak manusia di robot. Namun, Pearson juga menunjukkan bahwa karena proses ini memerlukan pembelian atau sewa robot dari perusahaan teknologi, mungkin ada masalah rinci. Perusahaan teknologi dapat mencuri kepemilikan pemikiran karyawan untuk kepentingan terus memperbudak mereka setelah kematian karyawan mereka. Perusahaan komputasi awan dapat meniru pemikiran Anda dan membuat varian lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan pasar, tulis Pearson. Mereka juga dapat menggunakan pemikiran Anda untuk merancang pengalaman pengguna untuk keluarga baru robot asisten rumah. Salinannya akan terasa seperti Anda. Anda akan berpikir bahwa Anda sedang diperbudak sekarang dan bekerja untuk sebuah perusahaan teknologi secara gratis. Konspirasi serupa dapat terjadi dalam rencana medis perusahaan. Dan bahkan anggota keluarga mungkin ingin menggunakan pemikiran Anda untuk melakukan sesuatu. Apa yang bertentangan dengan keinginan Anda? Semua ini pada akhirnya bermuara pada rencana. Jika Anda melakukannya dengan baik, Anda dapat hidup di surga online yang mewah dan terjun ke dunia nyata seperti yang Anda inginkan, sambil menjalani kehidupan bahagia yang tak terbayangkan di internet, kata Pearson. Dan jika terlalu banyak untuk berpartisipasi dalam mencicipi kasual penggunaan berlebihan,
Dari pemikiran terintegrasi untuk berbagi media sosial, menandatangani perjanjian kerja tanpa penelitian yang memadai. Mungkin Anda bisa hidup selamanya, tidak mati, tetapi akan selalu menjadi aset perusahaan. Sederhana budak. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengupload awareness? Futuris, ilmuwan, dan penggemar CV telah memperhatikan dan mengeksplorasi pelestarian otak dan memori. Banyak orang mengatakan bahwa ini termasuk dalam kategori superhumanisme. Superhumanisme percaya bahwa dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tubuh manusia dapat melampaui bentuknya yang sekarang. Banyak orang telah mendorong praktik mengunggah pemikiran, termasuk Direktur Teknik Google Raymond Kurzweil, yang percaya bahwa kita dapat mengunggah seluruh otak ke komputer pada tahun 2045. Teknik serupa juga sering ditemukan dalam fiksi ilmiah dan produksi film dan televisi, termasuk Netflix, serial TV Altered Carbon, dan serial populer Black Mirror. Otak elektronik. Futuris terkenal lainnya, fisikawan teoretis Jepang-Amerika Kao Daoseong percaya bahwa realitas virtual dapat digunakan untuk melestarikan kepribadian dan ingatan orang-orang yang kita cintai, bahkan setelah mereka meninggal. Bayangkan bisa berbicara dengan mereka setelah kematian seseorang yang Anda cintai. Itu mungkin jika penampilan mereka diunggah ke komputer sebagai avatar, jelas Calais. Namun, kritik terhadap pandangan ini belum terpecahkan. Ahli saraf Michael Hendricks dari McGill University di Kanada mengatakan bahwa teknologi itu hanyalah lelucon. Dia berkata, "Saya berharap orang-orang di masa depan akan terkejut. Di abad ke-21, orang-orang terkaya dan paling nyaman dalam sejarah menghabiskan uang dan sumber daya untuk mencoba hidup selamanya di belakang keturunan mereka. Maksudku, ini lelucon." Benar. Ahli saraf Miguel Nicolelis baru-baru ini mengatakan bahwa teknologi seperti itu hampir tidak mungkin. Otak tidak dihitung dan tidak ada cara rekayasa untuk menirunya, katanya. Bahkan jika Anda memiliki semua chip komputer di dunia, Anda tidak dapat menciptakan kesadaran. Sekian, dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Salam teknologi. Samarinda, tanggal 10 Juni tahun 2022.